Bismillahirrahmanirrahim. Tahaddatsa berbicara al-bahithuna para peneliti, awid darisuna atau para pengkaji, anil istijabatil jinsiyati berbicara tentang respon al-jinsiyah seksual ladan nisa'i yang dimiliki oleh kaum istri, kaum perempuan, warrijali dan kaum suami, kaum lelaki, wa marahiliha dan juga mereka membahas tahapan-tahapannya atau jenjang-jenjangnya. Tahapan al-istijabah al-jinsiyah, merespon seksual. Wayam bagi seharusnya likullim minaz zaujati waz zauji, masing-masing istri waz zauji dan suaminya, ayya'rifaha mengetahuinya, jayidan dengan baik. Dianjurkan bagi masing-masing suami dan istri memahami hal ini dengan baik. Istijaban sebagai bentuk pemenuhan lihawa ijis syariki untuk kebutuhan pasangan laki-laki, awis syarikati atau pasangan perempuan. Kalau pasangan laki-laki berarti kebutuhan suami, kalau pasangan perempuan berarti kebutuhan istri, untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Fil alaqatil hamimati, dalam melakukan hubungan intim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan tema al-istijabah, merespon al-jinsiyah seksual, wa marahilaha dan juga tahapan-tahapannya. Tapi perlu diingat, sebelum kita mulai, kita lanjutkan kajian ini, perlu diperhatikan, mengkaji ilmu ini tetap harus berpikir positif, berpikir bijaksana, tidak usah negative thinking dan tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Tujuan ilmu ini adalah untuk kebahagiaan para suami dan para istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muwasafatul mar'ati, sifat-sifatnya istri. Al-muhibbati, yang mencintai lil jinsi pada seks. Poin yang pertama, athna al-itharati, di tengah-tengah al-itharati perangsangan, wal jinsi dan seks. Hunaka di sana marahilu, adapun beberapa tahapan mukhtalifatun yang berbeda. Minal istijabatil badaniyati, dari responnya fisik. Responnya fisik pada urusan seksual itu ada beberapa tahapan yang berbeda-beda. Haddada, membatasi al-bahithuna para peneliti, arba'a marahila, pada 4 beberapa tahapan. Minal istijabatil jinsiyati, dari respon seksual, ladan nisa'i, yang dimiliki oleh kaum istri, warrijali dan kaum suami. Yang pertama adalah marhalah al-itharah, fase al-itharah perangsangan. Kemudian yang kedua marhalatul hadbah, tahapan atau fase basah atau pelumasan. Wan nashwah, dan yang ketiga adalah tahapannya an-nashwah, orgasme. Wal qarar, dan yang terakhir adalah fase ketetapan. Tuwaddihu, menjelaskan hadhil maqalatu, makalah ini, pada sesuatu yahdutsu, yang terjadi, fi jismil mar'ati, pada tubuhnya perempuan, pada tubuhnya seorang istri, indama tusiru jinsaha, ketika ia terangsang secara seksual, indama tusaru, ketika dirangsang al-mar'atu, seorang istri, ay tahawwalat, istri itu berubah, tatawassa'u, menjadi lebar, al-aw'iyatud damawiyatu, saluran-saluran darahnya, fil a'dha'it tanasuliyati laha, pada beberapa alat reproduksinya. Ketika istri atau ketika seorang perempuan ini dirangsang dalam urusan al-jinsiyah seksualnya, maka akan terjadi perubahan. Ia berubah. Yang berubah diantaranya adalah pembuluh darahnya itu menjadi semakin lebar. Al-a'dha'ut tanasuliyah, pembuluh-pembuluh darah yang ada pada alat reproduksinya itu tatawassa, menjadi lebar. Hunaka ziyadatun fi tadaffuqid dam, di situ aliran darahnya juga semakin meningkat. Fil judronil mahbaliyati, pada dinding misfenya. Jadi pada dinding farji perempuan, pada dinding farji istri ini, aliran darahnya itu semakin meningkat. Mimma yu'addi, hal itu menyebabkan ila mururi sa'ili abraha, menyebabkan keluarnya lendir atau cairan melalui al-judranil mahbaliyah, dinding vagina. Hadza, adapun ini, huwa al-masdarur ra'isi, adalah sumber pokok, sumber utama litazyiti, pada pelumasan, pembasahan.
Mimma termasuk sesuatu yaj'alu yang menjadikan al-mahbala misfi ratban menjadi basah. Jadi kenapa kok al-mahbal misfi ini basah? Ya penyebabnya seperti ini gitu loh. Kemudian hikmahnya nanti ketika dimasuki az-zakar itu biar gampang masuk, tidak menyakitkan. Makanya ada namanya tazyid, pelumasan atau pelembapan. Kemudian selanjutnya tusbihu menjadi al-a'dha'ut tanasuliyah, alat-alat reproduksi, al-kharijiyatu bagian luar, awil farju atau yang dikenal dengan sebutan farji. Bima fi dzalika termasuk disebut dengan farji atau termasuk juga disebut dengan al-a'dha'ut tanasuliyah al-kharijiyah, alat-alat reproduksi bagian luar. Bima fi dzalika termasuk hal itu al-bidru klitoris atau kacangnya farji, wal fathul mahbali dan juga lubangnya misfi, wasyafahud dakhiliyatu dan juga kedua bibir dalamnya al-farji, wal kharijiyah dan juga kedua bibir luarnya al-farji, awis syafraini atau kedua bibir, labia mayora dan labia minora, mashlulatan menjadi mengembang, membesar, mencuat, muntafikhatan bimakna mencuat. Sama maknanya maslulah dengan muntafikha ini, mengembang atau mencuat. Kok bisa mencuat dan mengembang atau membesar? Bisa babi ziyadati tadaffuqid dammi, disebabkan meningkatnya aliran darah di daerah atau pada al-a'dha'ut tanasuliyah al-kharijiyah, pada alat-alat reproduksi bagian luar itu. Aliran darahnya di situ kencang dan deras. Sama punyanya suami di az-zakar ini, di al-a'dha' at-tanasuliyah, di alat reproduksinya, ketika sedang terjadi al-ithar perangsangan, juga di situ aliran darahnya kencang dan keras. Dakhil al-jismi, di dalam tubuh, yatawassa'u menjadi lebar al-juz'ul alawi, bagian atas minal mahbali dari misfi. Jadi bagian atasnya dari al-farj atau al-a'dha' at-tanasuliyah tadi itu menjadi lebar. Bagian farji yang bagian atasnya itu melebar. Sehingga juga bisa disimpulkan semakin istri ini terangsang hebat, maka sejatinya juga semakin melebar yang namanya al-farju ini. Seperti itu. Kemudian ada tahapan berikutnya. Apa dan bagaimana? Untuk yang selanjutnya insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap berpikir positif. Jangan berpikir negatif dengan kajian kitab yang seperti ini.